Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Tiba di Brasilia, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajaran kehormatan militer Brasil. Selain itu, Prabowo juga mendapat upacara penyambutan kunjungan kenegaraan. Dalam kunjungan kenegaraan, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Indonesia dan Brasil memiliki hubungan dalam kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dan Brasil telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, diantaranya pertahanan, energi, dan pertanian. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brasil disambut dengan penghormatan resmi dari Presiden Brasil Lula da Silva. Usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menerangkan hasil kesepakatan antara Indonesia dengan Brasil untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Selain itu, Presiden Prabowo sempat memuji dan menantikan kedatangan Presiden Lula da Silva untuk merayakan ulang tahunnya di Indonesia Oktober mendatang. In the economic sector, we agreed to enhance cooperation in trade and investment, and we welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit. My visit here has been very productive, and I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Thank you very much. Muito obrigado. Pemirsa, hari ini terdakwa dugaan perintangan penyidikan dan suap pergantian antar waktu Harun Masiku, Hasto Kristianto akan membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan 7 tahun penjara yang dituntut jaksa atas dirinya. Untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Tipikor, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di sana. Baik, selamat pagi Jen. Jam berapa rencananya sidang pledoi akan dimulai? Silakan. Baik, Nata dan juga pemirsa, sidang pledoi Hasto Kristianto pada hari ini di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat di belakang, ya Nata, Sabrina dan juga pemirsa, ini pengamanan dari pihak kepolisian sudah semakin ketat, di mana artinya ini sebentar lagi akan dimulai sidang untuk pembacaan nota pembelaan atau pledoi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan pengamanan yang semakin ketat ini juga tentu saja ya bertujuan agar tidak adanya kerusuhan atau keramaian yang ditimbulkan, karena beberapa waktu lalu juga sempat ya dengan agenda sidang Hasto Kristianto ini menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Dan kalau dapat kita ulas kembali ya Nata, Sabrina dan juga pemirsa, untuk sidang yang lalu, di mana pada minggu lalu, Kamis lalu, ini sudah dibacakan terkait dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang ditujukan untuk terdakwa Hasto Kristianto, di mana Hasto ini dituntut selama 7 tahun penjara dan juga denda 600 juta rupiah subsidiar, atau jika tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 6 bulan. Dan dari jaksa sendiri meyakini Hasto ini bersalah melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara itu kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri, dari pihak Hasto, kuasa hukumnya juga sudah sempat memberikan pernyataan terkait dengan tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada minggu lalu, di mana mereka
meyakini kalau jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan kepada Hasto Kristianto ini tidak logis dan tidak berdasar, bahkan hanya sesuai asumsi mereka saja, mengingat kalau dari pihak Hasto Kristianto sempat juga berulang kali menyampaikan kalau dari pihak jaksa penuntut umum ini terlalu mengabaikan fakta-fakta di persidangan yang didapatkan dari pernyataan atau keterangan dari pemeriksaan saksi yang memang sudah dilakukan berkali-kali, berminggu-minggu yang sudah dilalui pada masa persidangan Hasto Kristianto ini. Dan juga dari pihak Hasto Kristianto yang disampaikan oleh kuasa hukumnya juga menyampaikan kalau isi tuntutan jaksa ini hanya mengulang konstruksi awal yang dibangun oleh penyidik KPK. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama nota pembelaan yang akan disampaikan oleh pihak Hasto Kristianto untuk menjawab atau merespon terkait dengan tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum, sebelum nantinya pada pekan depan setelah pledoi ini dibacakan pada hari ini, pekan depan akan kita dengarkan replik atau respon atas pledoi ini yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu Nata dan Sabrina. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, leg pertama playoff perempat final Liga Futsal Profesional 2025 kembali digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta. Pada hari kedua, babak perempat final mempertemukan Favage Bandua melawan Sadaka United dan Bintang Timur Surabaya. BTS FC berhadapan dengan Moncong Bulu FC. Laga perempat final leg pertama hari kedua Liga Futsal Profesional 2025 menyajikan dua pertandingan seru di GOR Among Rogo, Yogyakarta. Pada pertandingan pertama, Favage Bandua berhadapan dengan Sadaka United. Pada laga ini, Favage Bandua menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim kuat peraih gelar juara. Tanpa ampun, Favage Bandua mempermalukan lawannya dengan skor telak 5-0. Pada laga kedua, giliran sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya BTS FC yang mampu membabat habis lawannya Moncong Bulu FC. Perbedaan kualitas terlihat jelas dalam laga ini. BTS FC mampu mengendalikan jalannya permainan sehingga membuat Moncong Bulu tidak berkutik dengan 7 gol tanpa balas. Sementara itu pada lanjutan Women Pro Futsal League 2025 pekan kelima, Carmila Sari atau KS Futsal dibuat tidak berkutik oleh permainan cantik dari Alive FC. Tim asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan itu mampu menang dengan skor telak atas lawannya KS Futsal dengan skor 0-6. Dengan kemenangan ini perlahan Alive FC mampu naik ke papan atas klasemen sementara. Sedangkan pada laga penutup, juara bertahan Kebumen United Angels berhadapan dengan Favage Femini. Sang juara bertahan harus berjibaku meraih poin penuh dari tim papan bawah Favage Femini. Skor 2-0 untuk kemenangan Kebumen United Angels mengakhiri jalannya pertandingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jakarta Sky Fun Run 2025 yang digelar di Jembatan Layang Koridor 13 Transjakarta di Jakarta Selatan sukses diikuti ribuan peserta yang berasal dari Jabodetabek. Acara yang diselenggarakan oleh PT Transjakarta ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta yang menawarkan pengalaman unik berlari di atas ketinggian, menyajikan pemandangan skyline Kota Jakarta yang spektakuler di pagi hari. Mendukung kegiatan lari Jakarta Sky Fun Run 2025, MNC Life hadir memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi ribuan peserta lari. Langkah ini sejalan dengan visi MNC Life untuk menjadikan proteksi jiwa sebagai bagian dari gaya hidup modern yang peduli terhadap risiko. Dan di tahun ini adalah pelaksanaan tahun kedua Jakarta Sky Fun Run. Dan tahun ini kita mengangkat tema Back to 80s dan Lintas Melawai. Kenapa? Karena ini mencerminkan semangat retro, semangat yang penuh warna dan budaya urban yang cukup kuat. Dan ini juga sejalan dengan semangat kita untuk menjadikan public transport sebagai bagian dari gaya hidup. Kami percaya bahwa proteksi jiwa bukan hanya soal masa depan, tapi juga tentang hadir di setiap momen kehidupan, aktivitas sehari-hari. Dan melalui peran kami sebagai official insurance partner, seluruh peserta secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari MNC Life. Karena keselamatan dan ketenangan mereka adalah prioritas kami. Dukungan yang diberikan MNC Life mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang inklusif, relevan, dan mudah diakses, khususnya bagi generasi masa kini. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.